ما بعد. أيها الإخوة، اليوم نحن في اللقاء الثالث في هذه المادة، فقه المذهب الثالث وهو فقه المعاملات، ويكون التقديم من المجموعة الثانية اليوم إن شاء الله. فالموضوع التي سنتحدث عنها اليوم حول شروط عقد البيع عند المذهب الحنفي، وطبعا أيضا سنتطرق إلى الآراء أو البيان العلماء حول هذه القضية، حول هذا الموضوع من مذاهب الأخرى. وقد تحدثنا في أسبوع الماضي عن ماهية البيع أو معنى البيع، ما هو البيع، ثم كذلك أركان البيع كما تعرفون، وكما درسنا في الأسبوع الماضي بأن أركان البيع بالنسبة للمذاهب الأربعة اختلفوا في ذلك. فالمذهب الحنفي قالوا بأن الركن البيع فقط واحد، وهو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول أو العقد. وأما العلماء الآخرين، علماء الآخرون يقولون أو قالوا بأن أركان البيع على الأقل يعني أربعة: العقدان وهو البائع والمشتري، ثم الإيجاب والقبول ثلاثة، ثم المبيع أو المعقود عليه، يعني العقدان اثنين، ثم العقد نفسه صيغة العقد الذي هو الإيجاب والقبول، ثم المعقود عليه. المعقود عليه يعني المبيع أو البضاعة. تحدثنا بذلك، واليوم إن شاء الله سوف نتحدث حول شروط عقد البيع التي هي ثلاثة أو أربعة، يعني شروط الانعقاد والشروط النفاذ والشروط الصحة والشروط اللزوم، أو كما بعد ماذا سيقدم مجموعة ثانية لهذا اليوم. طيب، تفضل مشكورة لهذه المجموعة. تفضل المجموعة الثانية، من؟ أنا أستاذ. تفضل. طيب، لهوس من الممكن أن تنشري share screen أو الشاشة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha nahnu min al-majmu'ah al-thaniyah nurid an naqaddima lakum al-'ard aw taqdimu al-'ard nahwa aw al-mawdu' bil mawdu'i syuruti al-bai'. Bidayatan sanu'arifakum an anfusina awalan min al-mutakallimah al-ula ta'ni Rahayu, wal mutakallim atsani Aji Saputra, wal mutakallimah atsalitsah Putri Sintia Dewi, wal mutakallim al-akhir ana nafsi. Taib mubasharah li intisari al-waqt, nabda ila al-mutakallimah al-ula lil bayani anil bai'. Faltatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakan mutakallimah ula. Sofa uqaddim anil anwa'i syuruti bai'i fi madhahib. Recording in progress. Fi anwa'il syurutil buyu', yani awalan Hanafiyah inda salasa wa ishruna syurut wa aqsamuhu, yani syurutul in'iqad, summa syurutul nafas, wa syurutul sihah, summa syurutul luzum. Wal malikiyah yani ihda syarah syartan, wa syafi'iyah isnani wa ishrun syartan, wa hanabilah ihda syarah syartan. Next. Sebelumnya. Ta'arifu min aqsami syurutil indal Hanafiyah yakni syurutil in'iqad.
hiya lati yalzamu tuwafaruha fil arkanil aqd. Jadi syurut al-inqad itu adalah syurut yang harus dipenuhi rukun-rukun akadnya, au fi asasi atau dalam dasar-dasarnya. Wa idza tukhlifu syartu minha Wa idza takhallafa. Wa idza takhallafa syartu minha, apabila ada yang gagal syaratnya karena akdun batil bil ittifaq. Batilan bittifaqi. Maka akadnya itu batal secara kesepakatan. Summa syurutun nafadhi hiyalati yatawaffaqu 'alaiha yatawaqqafu 'alaiha turataba asaru tarattubu asarul aqdi alaihi bil fi'li ba'da in'iqadihi wa sihhatihi. Fa idza tukhlifu Takhallafa. Udah tadi. Fa idza takhallafa syartu minha kanal aqdu indal Hanafiyah wa Malikiyah mauqufan. Nah, jadi syarat nafas adalah syarat yang syarat yang ditangguhkan ketika urutannya itu dalam akad ada yang tidak gimana ya? Ada yang gagal dalam in'iqadi sihah wasihahnya. Jadi kan dalam akad itu kan harus ada barangnya gitu. Jadi apabila nggak kelihatan barangnya itu maka syarat itu tuh disebutnya ditangguhkan gitu akadnya. Lo belum berbicara sampai situ. Ini baru memahami arti syarat saja. Syarat in'iqad itu apa? Syarat nufud itu apa? Nafad. Syurut tusihah itu apa? Jadi syarat nafaz itu adalah yang harus yang syarat yang ditangguhkan atasnya apabila urutan akad bil fi'li. Syarat yang harus apa? Syarat yang harus ditangguhkan. Bukan syarat yang ditangguhkan, Ustaz. Maksudnya gimana? Syarat yang ditangguhkan. Jadi gimana ya? Ya gimana? Bagaimana? Syarat yang ini yang dimerahin itu ya. Allati tu'ti launal ahmar hadi fil syashah. Hadzal athar al-mutarattiba ala hadhihi syurut. Ini adalah konsekuensi dari setiap syarat. Ya, kalau syurutul in'iqad, jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka jual belinya adalah batil, tidak sah. Ya, ini syurutul in'iqad. Kalau syurutun nafad itu adalah syarat-syarat dalam akad jual beli yang apabila tidak terpenuhi atau salah satu syarat nafadnya itu tidak terpenuhi, maka jual belinya adalah mauquf menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Mauquf itu apa? Abstain, menggantung. Jadi jual belinya itu tidak terlaksana. Kalau yang tadi tidak sah, batil. Ya, ini konsekuensi dari syarat-syarat. Kemudian yang ketiga syurutus sihah. Fadhal. Syurutus sihah hiyalati yalzamu tawafuruha yuwafiru tawafur. Tawafuruha litarotabu al-athar. Litarotabil athari syar'i ala aqdi. Jadi syarat sihah ini syarat yang harus dipenuhi secara syariat. Fa idza takhallafu takhallafa. Sudah 3 kali ini bacanya. Takhallafa. Fa idza takhallafa syartu minha kana aqdul indal Hanafiyah fasidan wa indal jumhuri batilan. Nah, jadi kalau misalnya nggak sesuai sama syariat itu disebutnya fasid menurut Hanafiyah dan batal menurut jumhur. Antum ya ikhwah? Paham ya?
Ini sebenarnya ada satu slide sebelum ini ya. Sebelum ini ada slide apa tadi? Setelah nama kelompok. Ada nggak slide sebelum ini? Ada ini nih, Ustaz. Yang Setelah ini langsung itu ya? iya. Oke ya. Terus lanjut apa? Surutul luzum ya? Oh nggak ada surutul luzum. Oke. Fal aqdu batil la yatarattabu alaihi ay asaru min asaril aqdi sahih. Jadi apabila tidak berurutan rukun gimana ya? Tidak berurutan Bukan rukun tidak berurutan. syaratnya. La yataratab itu tidak berdampak ya. Oh, berdampak. Tidak berkonsekuensi. Tidak punya konsekuensi. Atasnya Ayu efek athar. gitu ya. Ya, dampak apapun min athral aqdi as-sahih. Jadi, coba kembali ke slide tadi, slide sebelumnya. Ini lanjutan dari, nah, ini syurutus sihah ya. Syurutus sihah, ada syarat jual beli yang masuk kategori syarat sah. Syarat sah ini apa? Syarat-syarat yang harus terpenuhi karena dia akan berdampak pada dampak hukum ya. Al-athar asy-syar'i itu adalah dampak hukum. Dampak syar'i itu dampak hukum alal aqdi terhadap akad jual beli. Jika salah satu syarat dari syurutus sihah ini tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah itu jual belinya fasid, rusak. Kalau menurut jumhur ulama, jika tidak terpenuhi salah satu syarat syurutus sihah, bukan fasid saja tapi batil. Batil ya. Nah, apa itu fasid dan batil? Nah, slide berikutnya. Nah, ini. Fadal batil al-aqdu al-batil. Wal aqdu batilun la yatarattab alaihi Ai asaru min asaril aqdi la sahih. Jadi tidak ada dampak atasnya atau dampak-dampak dari akad sahihnya. Summa fasid yasbutulahu inda Hanafiyah ba'dul asaril aqdi sahih. Nah, ditetapkan baginya indal Hanafiyah, menurut Hanafiyah. Ba'dul asari pada sebagian dampak akad sahih. Yasbutu. Jadi kalau jual beli yang fasid menurut istilah Hanafiyah itu masih terjadi ya, masih sebagian dari apa namanya jual beli atau dampak dari akad jual beli itu masih sahih. Ini kalau istilah fasid menurut Hanafiyah. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya coba. Ya, lanjut. Nah, saufa yuasil bi mutakalima ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ka'anaka mutakalima asaniyah sa'atakallam an syurutil in'iqad. Kama qad syarahat al-mutakallima al-ula anna syurutal in'iqad indal Hanafiyah ya allati yalzam tawaffuruha fi arkanil aqdi aw fi asasihi wa idza takhallafa syaratun minha kana al-aqdu batilan bil ittifaq. Syarat-syarat akad itu, syarat in'iqad itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun akad atau dasar-dasarnya. Jika salah satu dari syarat itu gagal atau tidak terpenuhi, maka akad itu batal secara ittifaq. Wa amma qala Dr. Wahab Az-Zahili yakni huwa musannif kitab al-muqarrar anna syurutal in'iqad hiya ma yustaratu tahaqququhu li'tibaril aqdi munaqadan syar'an wa illa kan batilan. Syarat-syarat in'iqad itu yaitu sesuatu yang disyaratkan kebenarannya atau kepastiannya atau tercapainya agar akad itu dianggap mengikat secara hukum. Jika tidak maka batal. Waqad ishtaratal Hanafiyah lin iqadil bai' arba'ata anwa'i minasyurut. Syarat in'iqad ini dari mazhab Hanafi itu dibagi menjadi 4 syarat. Al-awwal asyurut fil aqid, as-tsani asyurut fi nafsil aqdi, as-tsalis asyurut fi makanil aqdi,
Ar-rabi' asyurut fil ma'qudi alaih. Next slide. Amma syurut fil akid atau syarat-syarat yang ada pada akid atau orang yang melakukan akad jual beli. Al-awal qad ittafaqu al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'i wal Hanabilah anna ayyakun al-akid akilan au mumayyizan au rasyidan. Kita udah lihat di layar ini syarat pertamanya itu semua 4 imam mazhab itu berpendapat bahwa syarat untuk akid itu pertama akil, berakal, atau mumayyiz. Mumayyiz itu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan yang bahaya atau yang tidak bahaya. Cuma rosyid atau rusdu. Menurut mayoritas ulama itu rosyid itu adalah telah mencapai masa balik. Tapi ada juga yang mengatakan rosyid itu adalah yang bisa membelanjakan hartanya dengan baik. Falayan akidu bai'ul majnun wasabi alladhi la ya'kil li'annal ahliyat al-mutasarrif syaratun in iqadi tasarruf. Jadi dari syarat mumayyiz, akal, rosyid ini maka orang gila sama anak kecil itu nggak sah jual belinya. Anak kecilnya yang tidak berakal. 5 dali anal ahliyat al-mutasarrif syaratun in iqadi tasarruf. Karena kemampuan orang yang melakukan akad itu adalah termasuk syarat melakukan akad. Maksudnya pelaku jual beli itu harus bisa akad jual beli. Karena bisa melakukan akad jual beli ini adalah termasuk syarat akid. Makanya orang gila sama anak kecil yang tidak berakal tidak sah akad jual belinya. Wa ammal bulugh falaysa bisyaratin lil iqadil bai' hatta law ba'a sabiyul akil mala nafsiyan akid mauqufan ala ijazati walihi. Bahkan adapun balik itu tidak menjadi syarat untuk jual beli. Bahkan jika seorang anak kecil yang berakal itu menjual hartanya sendiri, menjual barangnya sendiri, itu sah akadnya tergantung izin dari walinya. Tsumma min hadzal kashfi nazarna annal hanafiyah fihi syartoni al-awwal annal akid labudda ayakuna akilan summa asani al-akid labudda muta'addidan au al-adat fil akid. Maksudnya berjumlah atau akidnya itu berpasangan. Maksudnya itu akidnya itu tidak sendirian. Fala yasluhul wahidah akidan minal janibain fi babil bai'. Maka tidak boleh akid itu sendirian dari kedua belah pihak dalam hal jual beli. Tsumma indal malikiyah hunaka salasa syurut. Al-awwal al-akil, as-sani malikain, yakni barang yang dijual itu milik dia sendiri. Cuma asalis al-akid minat to'in walaysa bai'ul mukrah wa taraddo. Syarat yang ketiga ini maksudnya akid itu termasuk orang yang taat, tidak menjual barang haram seperti daging babi, khamar dan lain-lain. Wa taraddo dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Cuma indah Syafi'iyah hunaka arba'a syurut. yakni al-awal al-akil, asani al-akid minat to'in laisa bai'ul mukrah wa taraddo, summa asalis al-islam lil musaf wal abid al-muslim. Maksudnya pembelinya itu harus seorang Islam. Jika pedagangnya itu jualan Al-Quran atau jual mushaf, jadi pembelinya harus Islam. Kalau misalnya pembelinya orang kafir, tidak sah jual belinya karena orang kafir itu nggak boleh beli Al-Quran, juga orang kafir itu nggak boleh beli budak Muslim. Kenapa nggak boleh beli budak Muslim? Karena itu namanya penghinaan kepada Muslim. Cuma ar-rabi goirul harif fil alatil harif, maksudnya pembelinya itu nggak boleh
yang suka memerangi Muslim. Misalnya ada pedagang jual alat-alat perang. Terus pembelinya itu nggak boleh nggak boleh orang yang suka memerangi Muslim. Karena itu bisa memperkuat perang melawan kaum Muslim karena sama saja membantu mereka. Jadi kalau ada yang jual alat perang yang beli orang yang suka memerangi Muslim itu nggak sah jual belinya. Cuma indal Hanabilah gunaka syartoni aidon kamisli al-Hanafiyah al-awal al-akil asani al-akid minat to'in laisa bi'ul mukrah wa taraddo. Next slide. Asyurut fi nafsil akdi. Indal Hanafiyah hunaka salah sesyurut al-awal sima'us sigo. Sima'us sigo itu mendengar ijab qabul. Jual beli itu tidak terjadi kalau penjual dan pembeli itu tidak mendengar perkataan lawan bicaranya. Misalnya penjualnya bilang, aku jual barang ini kepadamu, tapi pembelinya nggak dengar. Jadi itu jual belinya tidak terjadi. Asani at-tawafuk bainal ijab wal qabul. At-tawafuk bainal ijab wal qabul ini kesepakatan antara ijab qabul. Maksudnya pembeli itu menerima apa yang diperintahkan penjual dan menerima harga yang sudah ditentukan. Suma asalis ittihadul majlisil akdi. Tempat akad ada di satu tempat tanpa terpisah. Jika tempat akad berbeda, maka tidak sah akad jual belinya. Suma indal malikiyah hunaka syaratoni al-awal ittihadul majlisil akdi asani alla yufasil bainal ijab wal qabul. Alla yufasil bainal ijab wal qabul ini tidak boleh ada pemisah antara ijab dan qabul. Tidak boleh ada pemisah yang menunjukkan penolakan penjualan secara adat atau secara kebiasaan. Jika ada pemisah yang menunjukkan jika ada pemisah yang menunjukkan penolakan secara kebiasaan, maka jual belinya itu tidak terjadi. Cuma inda syafi'iyah hunaka arba'at syurut. Al-awwal sima'ul sighah, asani at-tawaffuq bainal ijab wal qabul, asalis alla yufasil bainal ijab wal qabul, ar-rabi alla yakuna al-aqdu mu'aqqatan wala mu'allaqan bi ghairi masyiatillah. Cuma indal Hanabilah hunaka salah satu syurut al-awwal ittihadul majlisil akdi, asani alla yufasil bainal ijab wal qabul, asalis alla yakuna al-aqdu mu'aqqatan wala mu'allaqan bi ghairi masyiatillah. Next slide. Cuma syurutu fi makanil akdi. Syarat. Baik, qabla hadha slide ya. Coba balik ke sebelumnya. Mal murad min la yakun al-aqdu muaqqatan wala mu'allaqan. Mal murad min dhalik hatta yakun al-amru wadhihan. La yakun al-aqdu muaqqatan wala mu'allaqan. Jadi akad jual belinya ini tidak ada waktu, maksudnya tidak ada maksudnya tetap, maksudnya iya tetap akad jual belinya tetap mu'allaqan itu mu'allaqan pakai ain apa hamzah sih? Pakai hamzah, Ustaz. Apa pakai hamzah artinya? Kain kali itu, salah tulis. Menggantung. Oke, anak wadih qalilan huna. Ala yakun al-aqdu muaqqatan itu jadi akad jual beli itu tidak dibatasi waktu ya. Tidak ada misalnya sang pembeli, saya jual baju ini ke kamu 1 bulan saja. Atau saya jual baju ini atau makanan ini 1 jam aja. Ya. Itu nggak bisa jual beli seperti itu ya. Atau mu'allaqan. Mu'allaqan ini masih menggantung ya. Menggantung misalnya saya jual dengan syarat setelah saya jual saya masih pakai
1 bulan misalnya, atau jual rumah, saya jual rumah ini tapi nanti saya masih pakai 1 tahun rumah ini misalnya ya. Hadzal murad bi makna al-mu'aqqad. Mu'aqqad yani an yabi'a al-ba'i ila al-mushtari wa yaqul bi anna hadzal mabi' yabi'uhu li waqtin mu'ayyan. Wa hadza la yajuz. Hadzal murad alla yakuna al-'aqdu mu'aqqatan. Baik. Tafadhal, ba'dahu. Slide. Asyurut fi makanil aqdi. Syarat-syarat pada tempat akad jual beli. Indal Hanafiyah bi ayyakunal ijab wal qabul fil majlis wahid duna fasil fa in ikhtalafal majlis la yan'aqidul bai'. Ijab qabul itu di satu tempat tanpa pemisah. Jika berbeda tempat maka tidak terjadi jual beli. Wa amma indal malikiyah bi ayyakunal qabul ma'al ijab fil majlis wahid falau qala al ba'i lil mushtari bi'tukal kitab bikadza falam najibhu thumma tafarraqa anil majlis lam yan'aqidul bai'. Kalau indal malikiyah ijab qabul itu terjadi dalam satu waktu. Jika penjual berkata kepada pembeli, saya jual buku ini dengan harga sekian. Tapi pembeli ini tidak menjawab, terus pergi. Nah, itu jual belinya tidak terjadi. Summa indal Hanabila bi ayyakunal qabul fil ijab fa idza qala al ba'i bi'tuka thumma tafarraqa qabla al qabul minal majlis lam yan'aqidul bai'. Menurut Hanabila penerimaan atau qabul harus dari penawaran, harus dari ijab. Qabul itu harus dari ijab. Maka jika penjual itu mengatakan saya jual ini kepada kamu, tapi lalu mereka berdua nih berpisah sebelum ijab qabulnya sempurna, baru ijab doang, qabulnya belum. Nah, itu belum terjadi jual beli. Next. Asyurut fil afwan hadzal khata fil kitabah asyurut fil ma'qud alaih. Yang keempat ini syarat-syarat yang ada pada barang yang dijual. Indal Hanafiyah hunaka khamsatu syurut. Al-awwal ayyakunal mubi' malan. Jadi ayyakunal mabi' malan. Barang yang dijual ini adalah sebuah harta benda yang biasanya dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Bermanfaat, barangnya bermanfaat. Kalau misalnya jual bangke atau jual sebutir gandum, pokoknya hal-hal yang kecil kayak sebutir gandum itu tidak terjadi jual beli, tidak sah jual belinya karena syaratnya yang dijual itu harus berupa harta benda. Suma syarat asani ayakuna mutaqawwiman yubahul intifa bihi syar'an. Mabi'nya ini harus mutaqawwim. Mutaqawwim itu ma yubahul intifa bihi syar'an, sesuatu yang diperbolehkan untuk mengambil manfaat menurut syariat. Walayan akidul bai'ul khamri wal khinzir idla yubahul intifa bihi syar'an. Jadi karena mabi'nya itu harus yang bermanfaat menurut syariat, maka kalau jual khamr atau jual daging babi itu nggak boleh. Atau jual belinya itu tidak sah karena tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari keduanya, dari khamr dan daging khinzir tadi. Suma asalis ayyakuna muhrozan ay mamlukan fi nafsihi. Mabi'nya ini harus mahrozan atau mamlukan. Mabi'nya ini harus punya dia sendiri, milik dia sendiri. Barang yang dijual merupakan barang milik dia sendiri. Maksudnya milik dia pribadi. Bahkan kalau misalnya dia jual rumput yang nggak ada yang punya, tapi rumputnya tumbuh di tanah dia sendiri, itu nggak boleh dijual. Jual belinya maka tidak sah.
Suma ar-rabi ayyakunal ma'qud alaih إذن معنى محرزا ماذا؟ mafrozan, yakni mamlukan Ustaz. لا المثال الذي ضربت المثال لا يجوز بيع الكلاء أو الشعب في أرض مملوك مثلا حتى وإن كان هذا الأرض ملكا له لا يجوز بيعه مع أن هذا الأشعاب ملك له. إذن معنى هنا Misalnya misalnya dia punya apa ya? Misalnya dia punya rumahnya punya dia sendiri. Itu nggak apa-apa dijual karena milik dia sendiri. Kalau misalnya punya orang, dia atau misalnya dia nemu barang di jalan. Enggak, yang contoh tadi, yang kamu sebutin apa tadi? Mamlukan. Beli rumput ya? Oh iya, karena kan syaratnya itu mabinya harus punya dia sendiri. Jadi jadi harta rumput yang nggak ada yang punya itu nggak boleh dijual gitu, Ustaz. Karena bukan miliknya. Iya. Terus milik seseorang dianggap memiliki rumput kapan? Maksudnya kapan boleh jual beli rumput? Boleh jual rumput kalau dia tanam sendiri. Jadi mahrozan di sini maksudnya adalah memang barang itu sudah bisa untuk dia punya otoritas untuk memindahkan barangnya itu, ya. Meskipun rumput itu tumbuh di perkarangannya atau di tanah miliknya, tapi kan masih di tanah gitu. Kecuali kalau sudah diambil, dimasukkan keranjang, sudah diikat, nah, maka ini namanya mahrozan. Begitu ya. Oke, lanjut. Summa ar-rabi ayyakunal ma'qud alaih mawjudan hina ta'aqud. Barang yang dijual ada ketika proses akad jual beli. Falayan akidul bai'ul ma'dum kanata jinnataj au waladul walad. Barangnya itu harus ada ketika proses akad jual beli. Jadi kalau misalnya tidak sah jual beli barang yang nggak ada. Mabinya harus ada ketika proses akad jual beli. Kalau barangnya tidak ada saat akad, maka tidak terjadi jual beli. Cuma al-khomis ayyakuna makdurat. Apa tadi contohnya? Waladu walad tadi. Oh iya, tidak boleh jual beli keturunan atau anak. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak boleh jual anak, Ustaz. Anak orang. Anak sendiri. Maksudnya anak, ya memang nggak boleh jual anak orang. Masa orang dijual belikan. Itu coba baca kalimat setelahnya, ada lagi nggak? Waladu walad, dalam kurung ada? Enggak ada, cuman falayan aikidu bai'ul ma'dum kanata jinnataj au waladul walad. Nggak ada di situ, dalam kurung apa gitu? Anak atau apa gitu? Dalam kurungnya waladul walad. Kanata jinnajat, nataj, dalam kurung waladul walad. Nggak ada nakoh, nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Ya, ini jual beli hewan ya, bukan orang. Orang bukan dijual belikan ya. Kalau ngasih contoh ntar jangan orang. Jadi misalnya orang mau jual onta, dia bilangnya saya jual anak onta ini nanti ya. Kalau ada barangnya belum ada, onta itu juga belum bunting. Nanti saya jual anaknya. Kalau suatu saat ada, ini dinamakan bai'ul ma'dum. Yakni bai' al-mabi' ghairu mawjud. Atau khatarul adam, atau dikhawatirkan tidak ada. Misalnya jual beli anak onta yang ontanya sudah bunting, tapi masih dalam perut. Kan belum tentu nanti lahir hidup ya. Ini juga la yajuz indal hada. Dal Hanafiyah la yajuz bai'uhu fi halati adam
وجود هذا المبيت. طيب تفضل. الشرط الخامس. Summa syaratul khamis ayyakuna maqdurat taslim hinal aqdi. Barang yang dijual dapat diserahkan pada saat akad jual beli. Falayan akidu bai'us samak fil ma' wa thair fil hawa. Tidak terjadi jual beli pada penjualan ikan yang masih di air atau burung yang masih di udara. Cuma indal malikiyah hunaka arba'ata syurut. Al-awwal ayyakuna mutaqawwiman yakni yubahul intifa bihi syar'an. Cuma as-tsani ayyakuna ma'qud alaih maqdurat taslim hinal aqdi. As-salis tahiran ghairu najas. Cuma ar-rabi ma'luman ghairu majhul. Wa amma inda syafi'iyah hunaka khamsatu syurut. Al-awwal ayyakuna mutaqawwiman, as-tsani ayyakuna mahruzan aw mamlukan bi nafsihi, as-salis ayyakuna maqdurat taslim hinal aqdi, ar-rabi tahiran ghairu najas, al-khamis ma'luman ghairu majhul. Amma indal hanabilah hunaka arba'ata syurut. Al-awwal ayyakuna al-mabi malan, as-tsani ayyakuna mahruzan ay mamlukan fi nafsihi, as-salis ayyakuna maqdurat taslim hinal aqdi, summa ar-rabi ma'luman ghairu majhul. Mal murad ma'lum ghairu majhuluna. Mabinya diketahui, Ustaz. Diketahui apanya? Kondisinya. Kondisi barangnya. Nah, yakni ma'lumun ainuhu wa miqdaruhu wa kadzalika samanuhu. Nah, Ustaz. baik. Lanjut. Naam kafa itu summa nakhtu ila mutakallim as-salis. Tayyib, syukran. Nastamir ila syurutin an-nafad. Syurutun nafad al-awwal al-bai' hunaka tsani an-nafid wal mawquf. An-nafid fa huwa ayyatawaffaru fihi ruknul aqdi ma'a wujudi syara'id al-inqad wan nafad. Ya, baik nafid yang di sini adanya rukun akad beserta syarat-syarat inqad yang tadi sudah disebutkan sama saudari Putri, dan syarat-syarat nafad. Di sini yang belum kita tahu syarat nafad, li nafadil aqdi syartoni. Di sini syarat-syaratnya nafad ada dua. Yang pertama al-milk wal wilayah. Yang pertama pemilikan atau wilayah. Yang kedua ala yakuna fil mabi hakun li ghairil ba'i. Dan yang kedua syaratnya mabinya ini hak bukan li ghairil ba'i. Jadi mabinya ini benar-benar dari bukan dari orang yang menjual. Bisa diulangi coba? Halo? Tat. Siapa? Rozi, siapa? Aji. Aji, Tat. Coba diulangi. Yang mana, Tat? Ya, diulangi. Ini lagi syarat apa nih? Yang itu, Tat, nafad. Nah, coba diulangi. Fahuwa ayatawafar. Oh, dari awal. Fahuwa ayatawaffaru fihi ruknul aqdi ma'a wujudi syara'id al-niqad wan nafad. Jadi nafad di sini adanya rukun akad beserta syarat-syarat inqad yang tadi sudah jelaskan oleh saudari Putri, dan syarat-syaratnya nafad. Syarat-syaratnya nafad di sini ada dua, li nafadil aqdi syartoni. Yang pertama al-milk wal wilayah, pemilikan atau wilayah. Yang kedua ala yakuna fil mabi hakun li ghairil ba'i.
mabinya ini bukan dari hak li ghairil ba'i. Bukan dari si penjual. Maksudnya gimana? Maksudnya mabinya ini benar-benar punyanya ba'i ya Tat, gitu Tat. Ya, oke. Tidak ada hak orang lain gitu ya. Iya Tat. Jadi tidak ada kepemilikan orang lain. Al-mithal mithlan wahid indahu sayyara walakin hadhihi sayyara yani laisa mulkan lahu nafsuh. Wa inna mithlan mulkun lahu wa mulkun li akhihi li'annahu ishtara bi fulusihi wa fulusi ghairihi mithlan. Fa hadha la yajuz bai'uhu illa bi idni milkil ghair. Nah, Tat. Cuma al-mauquf bahwa anju jada fihi ruknul aqdi ma'a wujudi syara'it al-niqad walakin lam yujad fihi satun nafat wa huwa al-milk awil wilayah. Ya, dan mauquf di sini adanya rukun akad beserta adanya syarat-syarat inikot, tetapi tidak ada rukun nafat yang milk dan wilayah. Mas Tamir. Kita membahas satu persatu syarat-syaratnya nafat. Yang pertama al-milk wal wilayah. Milk itu ya zatu syai' matakan al-jaiz lahu qadirun wahdah ala hi indal anda bil mani asyari wal qayyim alal majnun awis safi wal wasi alal qasir la yu'tabar ahaduhuma malikan yatasarrafu fi syai'. Di sini pemilikan yaitu maksudnya al-milk di sini pemilikan sesuatu matakan najais lahu qadirun wahda alal tasarruf. Jadi mempunyai barang atau sesuatu lah. Kapan saja itu bisa ditasarrufin inda ada bil mani ketika tidak adanya mani dari syariat. Fal qayyim alal majnun awis safi wal wasi alal qasir la yu'tabar. Dan untuk pemilikan dari majnun atau safi ataupun barang wasiat itu tidak dianggap malikan yatasarruf fi syai', ya, tidak dianggap untuk bertasarruf, bukan dinamakan memiliki untuk bertasarruf. Kemudian wilayah yakni sultah asyariyah biha yata'aqqadul aqdu wa yanfud. Hiya al-awwal al-asliyah wa hiya ayatawala al-insan umur nafsihi binafsihi. Yang pertama asliyah, yang mana manusia yatawalla mengurusi, mewakili perkara-perkaranya binafsihi dengan sendirinya. Kemudian nihabiyah wa hiya ayatawal al-asyakhs umur ghairihi min naqisil ahliyah. Niabiyah itu yang mana seseorang mewakili perkara selainnya dari naqisil ahliyah. Naqisil ahliyah itu berarti ini ya Tat, saudara, sanak saudara Tat. Bukan ahliyah ahlun keluarga, bukan. Ahliyah itu kecakapan. Salah satu syarat al-aqid, penjual dan pembeli itu kan harus orang yang punya kecakapan. Nah, ada orang-orang yang kurang cakap atau ada cacat dalam kecakapannya. Diganti oleh orang, diwakili oleh orang. Ya, itu pandai dalam percakapan, jadi itu mewakili dari seorang. Sama binnya bi al-malik al-wakil. Bukan percakapan ya, cakap ya. Cakap, ngomong ya Tat ya, untuk mewakili. Ya, seperti ar-rushd, orang berakal, sehat dan seterusnya, itu juga cakap. Cakap Tat. Dinamakan dengan apa? Wakil. Bi'ina bisyari kal auliya atau wali. Kalau kita itu. Wahum siapa aja? Al-ab wal jad awil qadi al fasil ab ila
ila akhirih. Siapa itu wakilnya atau yang cakap? Misalkan bapaknya atau kakeknya atau qadi atau pewaris-warisnya bapak. Cuma syarat asani ala yakuna fil mabi hakun li ghairil ba'i mislu yakunu fil mabi hakun li ghairil ba'i bai'ur rahin wal marhun. Baiknya orang yang taruhan ya Tad. Marhun bukan. Marhun itu Sewa. gadai. Oh gadai. Nam Tad. Summa bai'ul muajir wal ma'jur. Baiknya sewa Tad. Ya, akad sewa. Mana yang Akad dibaca sewa. mana sih? Yang itu Tad. Yang kedua ala yakuna fil mabi akun li ghairil ba'i. Contohnya. Kemudian bai'ul malikil ardi allati 'alaiha aqdul muzara'ah. Bai'ul malik jadi jual tanah allati 'alaiha akadnya tapi muzara'ah untuk muzara'ah itu. Kemudian al-Hanafiyah yakunul bai' mauqufan 'alal ijazil murtahin awil mustajir awil muzara'ah wa laysa fasidan wa hadha as-sahih. Menurut Hanafiyah yakunul mauquf sini ala ijazil murtahin wa laysa fasidan wa hadha huwa sahih, tetapi ini sahih. Ana ra'yi rajih apa ra'yunya rajih la yakun al-bai' mauqufan ala ijazil murtahin mustajir al-bai' nafid walakin la yuslim al-mabi ilal mustari duna ridul murtahin. Nah, tetapi harus ridho untuk murtahin wa mustajir siyanatil haqqihima bal yamnah mustari il khiyar untuk memilih fi an yubsakhal bai' wa aw yantadir imikatul arrohan awil ilal ikidul muddati ijazah li taslim al-mabi, yaitu kaul yang rojihnya. Jadi ridhonya murtahin, kalau enggak bisa juga khiyar dan juga atau menunggu ikidul muddati ijazah li tasallumil al-mabi untuk membenarkan mabinya ini. Taslim itu nyerah serah terima ya. Menyerahkan ya. طيب أنا أوضح قليلا هنا يا إخوة. هذا الشرط الملك والولاية ألا يكون في البيع حق للغير. Jadi dalam jual beli itu barang yang dijual belikan ya harus milik sang penjual ya. Ini syarat al-milku. Al-wilayah itu adalah otoritas kekuasaan. Jadi sang pemilik itu punya otoritas untuk menjual belikan barang yang dia miliki. Kalau barang itu berada di tempat lain atau sedang dihutangkan oleh orang lain, maka tidak bisa dijual belikan. Begitu juga syarat kedua, barang yang dijual belikan ini harus tidak ada hak orang lain di situ. Misalnya seorang ingin menjual barang dan barang itu milik dia dan milik saudaranya atau milik ada hak orang lain pokoknya di situ. Maka apakah jual beli seperti ini sah atau tidak? Ya. Maka Hanafiyah mengatakan itu menggantung statusnya mauquf. Mauquf itu abstain ya, dia tertunda. Tapi tidak rusak, jual belinya itu tetap sah. Ya. Nah, di sini juga jual belinya tetap sah, cuman dalam serah terimanya barang itu harus seizin pemilik bagian dari barang tersebut. Ya, misalnya Aji punya mobil, tapi mobil itu ternyata hasil belinya kongsi dengan saudaranya. Dia tidak berhak untuk menjualnya begitu saja. Harus seizin saudaranya, ya. Namun akad jual beli itu sendiri kalau menurut Hanafiyah itu sah ya, nafid. Namun dengan catatan ketika ingin serah terima barang itu dijual ke orang lain harus seizin sang pemilik berikutnya ya yang mempunyai kepemilikan di mobil tersebut. Ini hadza syart yata'allaq bimada bi al-ma'qud alaih atau bil mabi' atau bi ibaratun ukhra yakni bil bid'ah, dengan komoditas ya, barang yang dijual belikan. Lanjut. Nah, next slide.
Tasarrufu al-fuduli. Al-fuduli fil asli man yasdagil bima la ya'nihi aw ya'mal amalan laisa min sya'ni. Wa tasarruful fuduli ya'ni tasarrufil haqqi fi haqqil ghairi bi ghairi idni syar'iyyin awil wilayah. Tasarruf namanya apa ya, Tat? Enaknya, Tat? Ya, entah kalau di tasarruf fudul. Ya, di sini man yashtagil bima la ya'ni aw ya'mal amalan laysa min sya'ni. Wa tasarruful fuduli ya'ni tasarrufu fi haqqil ghair bi ghairi idrin syar'iyyin aw wilayatin. Ini tambahan dari tadi. Jadi seseorang dianggap melakukan tindakan yang berlebihan, manakala barang yang dijual belikan itu ada hak orang lain, namun dia tidak mengikut sertakan, mengabaikan ya. Ini namanya tasarruful fuduli. Semestinya dia harus izin, juga harus seridho orang yang mempunyai barang tersebut. Nah, orang yang menjual belikan tanpa izin pemilik barang tersebut, dalam barang tersebut milik orang lain, itu jual belinya bagaimana, sah atau tidak sah? Fa'ara'ul ulama fi tasarrufil fuduli. Itu di bawah itu, baca. Ya. Ara'ul ulama fi tasarrufil fuduli al-hanafiyah fil halatil bai'. Nah, dalam jual belinya dari madhab al-hanafiyah sahihan mauqufan. Sahih tapi mauquf fi halati syira' ya. Kalau masalah syira'nya sahha atau yunfad. Jadi sahih atau yunqad. Nafad juga. Apa ini? Yunqad tak? Yanfad. Yanfad ya, Tat ya. Khata' fi nam. Li'an al-asla an yakuna tasarruf insan li nafsi la li ghairihi. Ya, karena aslinya tasarrufnya seseorang li nafsihi la li ghairihi. Kemudian al-malikiyah. Para ulama jadi madhab malikiyah dalam tasarruf fuduli fi halatil bai' wa halatis syira' itu munaqadah ala ijazati sahibi sya'ni. Munaqid ala ijazati sahibi sya'ni, atas izin sahibi sya'an. Naam, idnu. Naam. Summa al-hanabilah la yasihu tasarruf fuduli mutlaqan. Tidak, menurut pendapat Hanabilah tidak sahnya tasarruf fuduli mutlaqan ai bayu awisyira awil ghairihima. Ya, baik itu baiknya syiroknya atau yang lainnya. Kemudian Asy-Syafi'iyah wa Dzahiriyah, dari mazhab Syafi'iyah dan Dzahiriyah, bai'ul fuduli batil min asasihi la yal aqdu aslan fala talhaquhu ijazah sahibi sya'ni. Baik fuduli itu batil dari asas min asasihi, dari sananya itu la yal aqdu aslan fala talhaqu ijazah. Jadi, dan juga tidak ada talhaq ijazah sahibi sya'an, dari izin dari sahibi sya'an. Mas Tamir. Tawaqqafu tasarrufu sobi wal mumayyiz. Ada nakis. Idza kana sobi aqilan mumayyizan. Apabila yang jual ini yang beli ini atau yang bertasarruf ini sobi yang berakal dan mumayyiz, bisa membedakan mana duit 5.000, mana duit 10.000, mana duit 100.000. Intinya bisa membedakan. Misalkan ada sobi, anak kecil yang berakal dan bisa membedakan, itu gimana tasarrufnya? Tasihu tasarrufatuhu fi ra'il hanafiyah wal hanabilah mauqufa ala ijazati walihi. Menurut pendapat al-hanafiyah dan hanabilah itu mauquf ala ijazat. Boleh atas izinnya walinya. Madama saghiran au ala ijazati binafsihi ba'da bulugh. Madama saghiran au ala ijazatihi binafsihi ba'dal bulugh illam tujad al ijazah min walihi hala sigharihi.
Ya walaupun itu jadi bisa sah atas izinnya sendiri setelah buluh. Misalkan in lam tujad al ijazah min walihi. Misalkan dia tidak ada izin dari walinya ketika kecilnya. Jadi boleh sah ketika sudah buluh balik. Ya. Ada yumkin minni. Syukron kasiron. Suma nastamir. Mutakalim ba'di. طيب شكرا كثيرا لكن قبل الخوض إلى الشرح أطلب منكم العفو إذا كانت الشبكة ضعيفة. طيب مباشرة الآن إلى شروط الصحة. وأما شروط الصحة فهي قسمان. Nah, syarat sahnya baik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama amah dan juga yang kedua khasah. Jadi secara umum dan juga secara khusus. Nah, fasyartu al-ammah hiya allati yajibu an tatahaqqaq fi kulli anwa'il bai' li ta'tabira sahihata syar'an. Nah, dalam syarat menurut yang syarat secara umum jadi intinya itu berkaitan dengan anwa'ul bai'. Berkaitan dengan awal bai'. Kemudian secara istilah wahya ijmalan. Nah, secara global atau secara umum ayakhlu aqdal bai' tidak terlepas dari akdul bai' minal uyub asitah. Nah, terlepas dari uyub asitah. Jadi terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada di bawah nanti setelah ini. Yang pertama itu al-jahalah, yang kedua al-iqrah, yang ketiga taukid, yang keempat al-gharar, yang kelima ad-darar, yang keenam asyurut al-mufsidah. Yang satu, jadi kalau akdul bai' itu bisa dinyatakan sah, itu kalau tidak ada al-uyub asitah ini. Al-jahalah, bodoh. Yang kedua al-iqrah, tanpa adanya halo, benci gitu. Kemudian nah Ustaz, suaranya putus-putus. cek. Nah Ustaz, asyabaka dha'ifah Ustaz. Mungkin biduni surah. Rubama Nah. Cek sauti tajribah. Betul. Saya ulangi lagi bahwasannya ayakhlu aqdal bai' minal uyub as-sittah. Nah, aqdul bai' itu harus terlepas dari al-uyub as-sittah, dari 6 kekurangan yang ada di bawah ini. Yang pertama al-jahalah, yang kedua al-iqrah, yang ketiga at-taukid, yang keempat al-gharar, yang kelima ad-darar, yang keenam asyurut al-mufsidah. Yang pertama itu aib yang pertama atau kekurangan yang pertama itu bodoh, yang kedua al-iqrah. Jadi benci, mungkin benci ini terhadap suatu barang gitu ya. Jadi pembeli itu benci, jadi nggak boleh. Jadi itu nggak sah kalau misal pembeli itu mempunyai ikrah. Kemudian 4 itu taukid, jadi tidak boleh dibatasi dalam pembelian atau diberikan waktu gitu. Kemudian 4 al-gharar, tanpa adanya gharar atau mungkin penipuan ya, atau kecurangan. Kelima itu ad-darar, yaitu tanpa adanya hal-hal yang dapat membahayakan. Dan yang keenam asyurut al-mufsidah, yaitu syarat-syarat yang dapat merusak. Nah, kemudian wa amal amah 'inda al-hanafiyah ayakun al-mabi' ma'luman wa thaman ma'luman ilman yamna'u minal munaza'ah. Nah, ini ya, sebenarnya suruh sithah ini sudah dibahas dari atas tadi. Cuma sepertinya ini cuma takrir aja dan takkid ya. Jadi menurut al-Imam al-Hanafiyah yang pertama يختلف يا أخي. الشروط المتقدمة هو شروط النفاذ والانعقاد. هذا شروط الصحة يختلف وإن كان فيه أوجه التشابه ولكن يترتب عليه يعني اختلاف الأحكام. طيب قال الأستاذ هناك الاختلاف. طيب wa amal amah 'inda al-Hanafiyah. Nah, secara umum menurut Imam Hanafi ayakunal babi ma'luman. Nah, sama. Jadi barang itu harus diketahui dan juga harga itu harus diketahui. Jadi jelas. Nah, kemudian yang kedua alla yakunal bai' muaqqatan. Nah, jadi jual beli itu tidak dibatasi. Maksudnya ya cara pemakaian ya misal dan lain sebagainya itu tidak dibatasi. Kemudian ayakuna
libai faidatan. Jadi jual beli itu harus memberikan faidatan. Kemudian ayakhlu anisyarti al-mufsid. Nah, terlepas dari syarat-syarat yang dapat merusak. Wahwa kullu syartin fihi manfaah. Dan sungguhnya setiap syarat itu pasti memiliki manfaat. Li ahadin al-muta'aqidain. Jadi pasti di keduanya itu dalam jual beli pasti memiliki manfaatnya gitu. Wala yula'im muqtadal aqdi. Lanjut. Nah, sekarang Iqra mahlan. An yakhluwa ayakhluwa anisyarti al-mufsid. wa huwa kullu syartin fihi manfaah zaidah zaidah. li ahad zaidah. Iqra kamilan awalan thumma tafhamu. Wa huwa Ma huwa syartul mufsid wa huwa kullu syartin fihi al-manfaatu zaidah li ahadil muta'aqidaini wala yulaim muqtadal aqdi. Nah, jadi ayakhlu an syartil mufsid itu adalah kullu syartin, setiap syarat yang di dalamnya itu ada manfaat yang ditambah. Maksudnya manfaat yang ditambah itu berarti di dalamnya ada manfaat lain. Li ahadil atau memiliki tujuan lain gitu. Li ahadil muta'aqidain, di salah satu penjual ataupun pembeli. Wala yulaim muqtadal aqdi, dan yang tidak sesuai dengan muqtadal aqdi, tata cara akad, mungkin seperti itu. Nah, kemudian al-mithal mada al-mithal hatta yakun wadih. Baik, Ustaz. Al-misal kastirati antakuna adabah hamilan. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, seperti hewan yang hamil gitu. Au ayyantafi'a bimabi'in mudataba'dal bai'. Nah, jadi seperti misalkan saya udah jual kambing, tapi dalam keadaan kambing itu hamil. Nah, jadi anaknya itu buat saya. Nah, itu yang dimaksud dengan manfaah zaidah li ahadil muta'aqidain. Itu Ustaz. Semua al-khasah. Kemudian syurutus sihah dari segi khusus. Asyurut al-khasah hakikatan huna. Jadi di sini tuh sebenarnya dibagi menjadi 5, cuman mungkin nomornya itu enggak ada. Oke. Al-qabdu fi bai'i al-manqul wal aqar alladhi yakhsha halakuhu. Jadi jamin yakhsha halakuhu. Jadi di sini itu jaminan al-qabdu, jaminan fi bai'il manqul. La, al-qabdu laysa jaminan. Oh. Wah, saya al-qabdu ana fi sudah anil qabdi, Ustaz. Al-qabdu itu ya mampu untuk diserah terimakan. Qarib min makna at-taslim. Walakin al-qabd idza kana al-mabi' manqulan mithlu yani al-bai' wa syira' fi al-mat'umat wal malbusat, barang-barang yang bisa dipindahkan. Maka syarat khususnya barang tersebut harus bisa dipegang, harus bisa diserah terimakan. Okay. Nah, begitu juga al-iqar. Al-iqar itu seperti tanah, rumah yang tidak bisa dipindahkan itu. Nah, itu harus ada qabdnya. Cuman qabdnya itu kan beda dengan qabd barang yang bisa dipindahkan. Misalnya dalam konteks hari ini, kalau jual tanah, itu ada patoknya ya. Ada batas-batasnya dan seterusnya. Ada al-qabd. Labudda min al-qabd. Terus lanjut. Mubasyarah asani ayakuna as-saman al-awwal ma'luman fi buyu'il amanah. Yang kedua itu harga itu harus jelas, harga di awal itu harus jelas, makluman fi buyu'il amanah, dalam hal kepercayaan. Jadi kita harus memberikan jaminan mungkin atau kepercayaan bahwasannya ini bakal dibeli. Bukan, nah, bukan baca dulu sampai selesai baru di buyu'il amanah, bukan amanah dalam. Itu ada artinya itu. Buyul amanah wa hiya bai'ul murabaha wa tawliyah wal wadiyah. Iqra kamilan awalan. Ayakuna asaman al-awwal ma'luman fi buyu'il amanah wa hiya bai'ul murabaha wa tawliyah wal wadiyah. Jadi
Yang pertama, yang kedua itu harga di awal itu harus jelas dalam buyu amanah. Buyu amanah itu adalah bai'ul murabahah wa tawaliyah wal wad'iyah. Al murabahah at-tauliyah wal wad'iyah. At-tauliyah itu posisi kepercayaan, dan al-wad'iyah itu Bukan. Hada anwa'ul bai' ya akhi. Hada anwa'ul bai'. Buyu'ul amanah hada yatakawan min bai'il murabaha wa bai'it tawliyah wa bai'il wadhi'ah. Badan sayati al-mabahath hawla hadhihi anwa' min anwa'il buyu'. Bai'ul murabaha wa bai'ul tawliyah wa bai'ul wadhi'ah. Bai'ul murabaha yani al-bai'ul ladhi ya'rifu al-mushtari رأس المال أو البائع يذكر رأس المال من هذا المبيع. مثلا أنت عندك جوال، هذا الجوال سعره $1,000,000 وأنا أبيع إليك أو أبيعك ب1,100,000. أنا يعني أطلب الربح $100. هذا سمي ببيع المرابح. وبيع التولية يعني بثمن المثل، بثمن المثل ثمن المبيع. مثلا أنت تبيع الجوال، عندك الجوال سعره $1,000,000 ثم تبيع إلى الغير أيضا بهذا الثمن. وأما الوضيعة هذا يبيع بسعر أخص أو بسعر أقل والرقي. مثلا عندك جوال سعره $1,000,000 وتبيع لغيرك مثلا فقط 900، ربما أنت تحتاج إلى هذا المبلغ. هذا اسمه الوضيع. ليس ترجمته تولية ولي، لا ليس هذا. هذا أنواع البيع يا رفاعي. واصل بعده الثالث. ثم الثالث التقابض والتساوي في البدلين المتحدي الجنسي وكان مما yukalu au yuzanu wa hada syartun fi bai'il amwali ar-rububiyah. Nah, kemudian at-taqabud wa tasawi. Jadi pembelian atau pembelian dan penjualan juga fil badlain itu fil badlain al-mutahaddi al-jinsi. Tidak فهمت أو لا تفهم؟ لا أفهم يا أستاذ. طيب إن لم تفهم قل لا أفهم. نعم أستاذ. طيب الشرط كم هذا؟ الشرط الثالث؟ ثالث نعم ولا أستاذ. رابع؟ الثالث أستاذ. الشرط الثالث يعني شروط التقابض والتساوي، يعني وجود القبض بين البائع والمشتري. هذا خاصة بيع إذا كان مثل بيع ماذا نقول؟ يعني بيع البضاعة بالبضاعة، ماذا نقول في اللغة الإندونيسية؟ بارتر. البارتر هذا لابد من التقابض، خاصة إذا كان هذه الأموال أو هذا المبيع أو هذه البضاعة يعني من الأموال الربوية. الأموال الربوية كما ذكرت في الأحاديث هناك علم أخطأ 6 أنواع من الأموال الربوية مثل الذهب والفضة والملح والشعير والقمح وغيرها من الأموال الربوية. فلا بد في حالة البيع أن يكون متقابضين ولا بد أن يكون متساويين، لا يجوز فيه التفاضل. Tidak boleh ada at-tafadul ya. Tafadul itu melebihkan satu dengan yang lainnya. Kalau 1 kilo sama-sama 1 kilo ya. Emas 24 karat sama-sama 24 karat. 1 gram 1 gram. Wa kadzalika fil umlah. Hadzal ma'na at-taqabud wa tasawi fil amwal ar-ribawiyah fi bai'il amwal wa hadha syartun fi bai'il amwal ar-ribawiyah. Jadi harus secara cash dan carry. Baik. Wasil. Istamirah, wasil. Summa arabi tawaffur syurut silmi al-khasah bihi mithlu qabdi ra'si mali as-silmi kulluhu fi majlis al-aqdi. Yang keempat itu syaratnya harus terpenuhi seperti mislu al-qabdi ar-ra'sil mal. Jadi
membayar Salam ya, bukan arok silmi, salam. oh Ini syuruti jual beli as-salmi. salam. Jual beli salamnya itu harus terpenuhi syaratnya seperti qabdur roksi, jadi membayar roksil mal, jadi uang muka di awal di dalam majlisul akdi. Kemudian yang kelima, alla yakunu ahadul badlaini dainan fi bai'id dain ila ghairil madin. Dan yang kelima itu adalah tukar beli itu salah satu dari tukar itu tidak memiliki utang, atau entah itu orang-orang yang berbarter itu tidak adanya utang, atau fi bai'id dain ila ghairil madin. Intinya tidak ada hutang di antara yang berbarter tadi. Kemudian next slide. Nah, sekarang aujuhul ittifaq wal ikhtilaf fi syurutil bai'. Nah, sekarang kita lihat dari ittifaq dan ikhtilaf dalam syurutul bai'. Yang pertama itu dari fil aqid, dalam aqid. Yang pertama at-tamyiz. At-tamyiz itu semuanya. Jadi syurut yang pertama itu kan at-tamyiz. Jadi semuanya itu muttafaq alaih. Jadi para ulama ini sudah kan al-bulugh. Jadi itu hanya masuk dalam syarat syurutun nafad dan syurutun nafad itu menurut Al-Malikiyah dan Hanafiyah. Dan yang terus jadi al-bulugh juga masuknya ke syurut inqad itu dalam madhab Asy-Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Nah, kemudian yang ketiga al-ikhtiyar atau ta'iyah dalam memilih itu syurutul inqad, jadi al-jumhur yang menyetujui itu. Kemudian kemudian dalam syurutun nafad itu hanya Hanafiyah. Dan yang keempat bai'ul muqarrah awil bai'ul makrah. Jadi bai'ul makrah itu menurut para jumhur itu batil, dan menurut Hanafiyah itu fasid, mauqufun ghairu nafid. Kemudian yang terakhir adalah ghairu lazim. Jadi menurut Al-Malikiyah bai'ul makrah ghairu lazim. Lanjut. Nah, tadi dari akid, sekarang dari sigoh. Dari segi sigoh atau gimana sih? Lanjut dari segi sigoh. Yang pertama syurut muttafaq alaih. Jadi setiap syurut itu sudah muttafaq. Nah, yang pertama itu ittihadun majlis duna fasil bainal qabul wa ijab. Yang pertama itu dalam akidain itu, akidnya itu memenuhi ittihad. Jadi cocok barangnya. Ini diulang lagi tadi ya? Enggak, Ustaz. Ini dari segi sigohnya. Jadi wajhul ittifaq wal ikhtilaf. Ya. Kemudian yang kedua tatawuqul ijab wal qabul. Nah, akhirnya dilaksanakanlah ijab dan qabul. Kalau sudah cocok sesuai dengan persetujuan, akhirnya melaksanakan ijab dan qabul. Yang ketiga sima'us sighah wa adamu taqlid. Sima'us sighah yang mendengar ijab dan qabulnya itu, saya terima, saya jual barang ini, kemudian kamu terima gitu. Kemudian ada muttaqid, nah tanpa adanya batasan waktu. Jadi kamu menggunakan ini selama berapa jam aja udah selesai. Nah, itu ada muttaqid. Lanjut setelahnya. Kemudian fil ma'qudu alaih. Jadi aujuhul ittifaq wal ikhtilaf fil ma'qudu alaih. Yang pertama itu syurutul muttafaq alaih, yang menjadi muttafaq alaih itu adalah qaunul ma'qud alaih malan mutaqawwaman yubahul intifa' bihi syar'an. Tahiran ghairu najasin mawjudan wa maqduran at-taslim ma'luman ghairu majhul. Nah, seperti yang tadi ada di atas. Nah, ini udah qaul muttafaq, jadi syarat yang muttafaq. Nah, sedangkan yang berikhtilaf itu ada 4. Yang pertama al-jahalah. Nah, jahalah ini menurut Hanafiyah fasid.
Kemudian menurut al-jumhur itu batil. Terus lanjut ke kaunul mabi mamlukan lil ba'i. Yang kedua ini syarat, jadi salah satu syarat nifat juga menurut Hanafi dan Malikiyah. Terus syurutul inqidad menurut Syafi'i wal Hanabilah. Yang ketiga bai'ul fuduli wasyara'u. Nah, ini mauquf menurut Hanafi wal Maliki. Kemudian batil menurut Asy-Syafi'i wal Hanbali wa Dhahari. Dan yang terakhir bai'ul marhun wal ma'jur. Jadi menjual gadai dan juga sewa ya. Mauquf menurut Hanafiyah dan Malikiyah dan batil Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Mungkin ini terakhir ya kalau nggak salah. Ya mungkin hanya ini dari kami Ustaz dan teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum.